Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku kelas 9A dan 9B. Begitu juga yang ada di rumah ya, masih semangat ya? Masih, alhamdulillah. Untuk kelas 9 kita lanjutkan ke bab 3, transformasi. Transformasi. Yang pertama kita pelajari refleksi, yaitu pencerminan. Masih ingat ya pencerminan? Benda, jarak benda itu sama dengan jarak bayangan. Seperti cermin, bila kita bercermin jaraknya misalkan 30 cm, di bayangan cermin, di belakang cermin yaitu jaraknya sama, yaitu 30 cm. Yang pertama, refleksi atau pencerminan terhadap suatu garis. Kamu lihat bukumu, sifat bayangan benda yang dibentuk oleh pencerminan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, bayangan suatu bangun yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. Yang kedua, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda aslinya ke cermin. Bisa membayangkan ya? Bayangan bangun pada cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya. Contoh. Misalkan berapa ini? Tentukan atau bisa tentukan bayangan titik A, B, C, D, yaitu titik A absen, tanda petik 1 ya, A absen, B absen, C absen. Kita tentukan titik A absennya di mana kira-kira titiknya? Berapa koma berapa? Berapa? 2,2. Ada berapa satuan ini? 1, 2, ya kan? 1, 2, berarti di sini. Terus yang B, kamu lihat yang B. Yang B berapa satuan? 1, misalkan ini bukunya buku kotak-kotak trimin itu loh, ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, ya. Ada 4 satuan. 1, 2, 3, 4. Gimana? Betul di sini ya? Oh, jaraknya karena nggak sama, jadinya nggak sama gambarnya. Bentar, ini jaraknya. Sini juga. Terus yang C? Yang C berapa satuan ini? 1, 2 ya. Berapa? 1, 2, berarti titiknya di sini 4 ya. Sama ini ya.
Kita gabungkan. Nah, ini titik apa ini? A absen, berarti bayangannya A, ya. Terus yang ini B absen, bayangannya B. Yang ini C absen. Nah, ini caranya pencerminan. Syarat-syarat pencerminan yaitu yang pertama tadi apa? Sifatnya bayangan suatu bangun yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama seperti bangun aslinya, podo. Bentuknya juga sama. Misalkan kamu ngaca di cermin. Bentuknya seperti kamu apa seperti monyet? Sama seperti aslinya, ya kan? Nah, begitu juga gambar ini. Gambarnya segitiga siku-siku, bayangannya juga segitiga siku-siku, sama. Bukan bendanya segitiga siku-siku jadinya trapesium, kan nggak mungkin. Jelas ya untuk pencerminan? Yang kedua, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda aslinya ke cermin. Benda aslinya A, titiknya A itu 2 satuan. Bayangannya juga 2 satuan, harus sama. Ya. Untuk titik B, yang B jaraknya 1, 2, 3, 4, 4 satuan. Bayangannya B juga 4 satuan. Yang C juga begitu, 2 satuan jaraknya. Bayangannya juga 2 satuan. Jelas ya untuk refleksi pencerminan? Jelas. Terus poin yang kedua. Poin yang kedua, refleksi pencerminan pada bidang koordinat. Nah, bisa kamu lihat di bukumu. Refleksi terhadap sumbu X dan Y. Perhatikan gambar. Kamu perhatikan gambar di bukumu. Pada refleksi terhadap sumbu X diperoleh A 5,3, titik 5,3. Nah, bayangannya itu menjadi 5, negatif 3. Nah, untuk sumbu Y, A-nya itu 5,3 diperoleh bayangan A negatif 5,3. Nah, dapat disimpulkan refleksi terhadap sumbu X apabila P atau A atau B terserah soalnya. PA, B itu bayangannya A, min B. Ya, kalau sumbu X berarti yang diubah atau berubah yaitu Y, titik Y-nya. Mulanya A, B, bayangannya menjadi A, negatif B. Nanti lebih jelasnya kita ke contoh. Untuk sumbu Y pada P, A, B, bayangannya menjadi negatif A, B. Nah, lebih jelasnya contoh di bukumu itu. Tentukan bayangan titik P 7, negatif 10. Tentukan bayangan P 7, negatif 10 pada refleksi terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ingat, refleksi terhadap sumbu X gimana? Misalkan P, A, B itu bayangannya P, A, min B. Kalau sumbu Y, P, A,
A, B, bayangannya P negatif A, B. Nah, sekarang ada soal. Tentukan bayangan P 7, negatif 10 pada refleksi terhadap sumbu X. Sumbu X P-nya berapa? 7, negatif 10 menjadi P bayangan. Kalau sumbu X berarti yang berubah apa? Y, ya kan? Nah, menjadi berapa? 7,10. Mudah? Kalau negatif berarti berubah menjadi positif. Terus sekarang misalkan sumbu Y pada P 7, negatif 10 diubah menjadi P bayangan. Bayangannya P. Kalau sumbu Y yang diubah apa? X-nya, ya kan? Jadi negatif 7, negatif 10. Mudah? Jelas ya? Jelas. Terus lagi. Tentukan bayangannya S 9, negatif 5. Refleksi terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X S 9, negatif 5 menjadi S bayangan berapa? 9,5. Jelas ya? Kalau sumbu X yang berubah itu Y-nya. Sengguri. Kalau sumbu Y S 9, negatif 5 berarti S bayangannya negatif 9, negatif 5. Jelas? Jelas ya? Ada yang ditanyakan untuk pencerminan? Pencerminan terhadap suatu garis, dan yang kedua refleksi atau pencerminan pada bidang koordinat. Bisa ya? Untuk lebih jelasnya silahkan kamu kerjakan halaman 34. 34 nomor 1 dan nomor 2. Tugas kelompok itu loh. Ya. Ditambah tugas mandiri nomor 1 dan 2. Tugas kelompok 1 dan 2, tugas mandiri 1 dan 2. Sudah ya, cukup ya? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.